Ya. Baik anak-anak, apakah sudah masuk semua? Sudah, Bu. Oh, ada satu yang belum ya. Nanti kita sambil berjalan saja ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalian kabarnya? Alhamdulillah baik, baik, Bu. Bu. Ya, oke. Karena belum lengkap, jadi absensinya nanti Ibu lihat saja dari kehadiran ya. Baik, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu? Ya, Bu. itu Pencernaan, Bu. ya, betul, sistem pencernaan. Apa sih yang kalian bayangkan saat mendengar sistem pencernaan? Ada yang bisa jawab? Usus, Bu. Ya, betul, usus. Ada Makan, lagi? Bu. Makan. Oh, ya. Ya, kalau bagi laki-laki itu pasti yang teringat makan. Kalau perempuan ingatnya diet gitu ya. Ya, betul, Bu. Nah, balik ke topik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Silahkan dilanjutkan slide-nya, KM kelas. Ya. Nah, kita sekarang apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan ini pasti ada di semua manusia, di mana manusia itu memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, makanan tersebut akan diolah dan diubah menjadi energi melalui proses pencernaan. Proses pencernaan ini pada manusia dibedakan menjadi dua. Ada apa? Ada apa saja yaitu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu terjadi di rongga mulut. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses pencernaan, di mana proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh, yaitu ada beberapa organ atau alat yang berfungsi sebagai penghancur makanan yang disebut dengan alat pencernaan. Agar makanan mudah dicerna, dapat diserap oleh tubuh dengan baik, maka alat pencernaan ini haruslah dalam keadaan sehat atau bersih. Silakan lanjut. Nah, di sini proses pencernaan itu ada 5, yaitu ada ingesti, absorpsi, mastikasi, deglutisi, dan defekasi. Nanti prosesnya kalian pelajari ya. Nah, kalau sudah kalian pelajari, kalian bisa kirimkan rangkuman dari proses pencernaan ke Ibu. Adapun alat pencernaan pada manusia, yaitu ada rongga mulut, gigi, ludah, maksud Ibu itu adalah kelenjar ludah, terus ada lidah, esofagus, lambung, usus halus, rektum, dan anus. Selanjutnya, nah, kita mulai dari kelenjar lambung. Kelenjar lambung atau kelenjar karida itu terletak paling dekat dengan lubang yang ada di sebelah esofagus. Kelenjar ini berbentuk tubular, baik sederhana maupun bercabang, dan mengeluarkan sekret mukus alkali. Lalu kelenjar ini juga adalah kelenjar dari fundus terdahulu, bekerja kelenjarnya tubular dan berisi sebagai jenis sel. Beberapa selnya yaitu sel plasma atau sel oksintik.
menghasilkan asam yang terdapat dalam getah lambung. Selanjutnya juga, Sudah di next slide, Bu. Bentar ya teman-teman, ibunya lagi ada kendala jaringan. Baik. Gimana Ibu Cusnul? Halo Ibu. maaf tadi Halo, Ibu Bu. ada kendala ya, keluar sebentar. Ya, Ya, ya tidak apa-apa, Bu. Iya, soalnya di sini lagi hujan. sudah di next, Bu, slide-nya. Ya, ya, oke baik. Nah, selanjutnya ada kelenjar usus halus. Di dalam usus halus yaitu ada beberapa kelenjar. Ada sifat, kedudukan, dan fungsi. Dapat dilihat pada tabel, yaitu ada Kripp-Lieberkühn, yaitu sifatnya sebagai kelenjar tubular sederhana dengan kedudukan di seluruh selaput lendir usus halus. Fungsinya yaitu mengeluarkan getah usus dan sulcus entericus. Yang kedua ada kelenjar Brunner, yaitu kelenjar yang bertadan kecil. Terdapat di lapisan submukosa usus, terutama di duodenum. Nah, fungsinya ini sebagai sekresi zat pelindung alkali untuk duodenum. Lalu selanjutnya ada kelenjar soliter, yaitu bersifat kelompok folikel atau nodul jaring limfe. Nah, kedudukannya ini di seluruh selaput lendir mukosa usus halus. Fungsinya sebagai pelindung usus terhadap serangan bakteri. Nah, ketika kalian makan makanan sembarangan, itu biasanya terdapat bakteri. Kelenjar inilah yang melindungi usus. Adapun kelenjar Peyer, yaitu sifatnya kelompok kelenjar soliter, ditemukan pada mukosa ileum. Selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar ini merupakan kelanjutan dari usus halus. Jadi setelah makanan masuk melalui usus besar akan melanjutkan sisa-sisa makanan ke usus halus, di mana usus besar terdiri atas usus yang naik, dan usus besar ini melintang dari usus besar lalu turun. Di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa-sisa makanan ini dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang terdapat di dalam usus besar. Hasilnya berupa bahan padat, cair, dan gas. Gas itu berupa, kalau kalian mau buang air besar, biasanya kentut-kentut dulu. Itu adalah gas. Lalu, ada gangguan pada sistem pencernaan yang biasanya terjadi, yaitu ada gastritis, konstipasi, GERD, dan appendistis. Selanjutnya, ya, mungkin sampai di sini saja pelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, boleh, silakan. Sebutkan nama ya. Ya, nama saya Fairul Zaimara. Saya ingin bertanya, Bu, kalau misalkan penyakit GERD itu penyakit apa ya, Bu? Oh iya. Mau langsung dijawab saja, boleh? Boleh, Bu. Baik, Ibu langsung jawab saja ya. Nah,
Di sini kan di PPT tidak ditampilkan ya GERD itu kepanjangannya apa. Jadi GERD itu merupakan sebuah singkatan dari nama penyakit, yaitu gastroesophageal reflux disease. Dari namanya saja gastroesophageal, berarti adalah itu tempatnya ada di esofagus. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan, atau lebih tepatnya terjadi akibat asam lambung yang naik, di mana asam lambung yang naik ke esofagus atau kerongkongan dapat membuat kedua bagian pencernaan tersebut mengalami korosif, di mana pada penderitanya mengalami mual hingga mengalami muntah. Dada hingga leher juga mengalami rasa sakit akibat asam yang naik. Penyakit ini merupakan jenis penyakit yang cukup banyak di Indonesia. Nah, penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya karena adalah asam lambung ke saluran pencernaan yang tidak seharusnya seperti kerongkongan. Ini karena tidak berfungsinya low esophagus sphincter, yaitu merupakan sebuah lingkaran otot yang berada di bawah dari penyakit esofagus. Nah, banyak yang mempengaruhi penyakit ini dapat muncul, yaitu dari faktor stres, kelebihan berat badan, atau obesitas, konsumsi obat tertentu. Ibu yang sedang hamil kan biasanya juga kan tertekan ya lambungnya, jadi akan menaikkan asam lambung ke atas. Ada juga konsumsi makanan yang berlemak berlebihan dan beberapa pengaruh lainnya. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu. Atau Terima kasih. ya, Bu, udah terjawab Ubaidillah ya? Haikal. Oh iya, boleh Ubaidillah. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Saya ingin menanyakan tentang penyakit konstipasi, Bu. Oh iya, penyakit Apa ya? konstipasi ya. Dari namanya tuh kayaknya kita baru mendengar. Padahal konstipasi ini adalah nama lain dari penyakit sembelit. Gitu, di mana adalah gangguan pencernaan yang dilatar belakangi oleh banyak kemungkinan penyebab. Nah, faktor utamanya itu adalah karena otot usus besar yang lambat berkontraksi untuk memindahkan makanan sehingga akan menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Nah, penyebabnya ini adalah karena makanan yang masuk ke saluran pencernaan tubuh akan mengambil nutrisi atau zat-zat gizi dan air dari makanan tersebut, sehingga sisa atau ampasnya ini dari makanan selanjutnya dikeluarkan melalui usus halus lewat kontraksi usus. Nah, dapat ditangani, yaitu kita itu harus mengonsumsi banyak cairan. Karena salah satu penyebabnya juga karena kurangnya mengonsumsi cairan, kurangnya beraktivitas, tidak cukupnya makan makanan yang berserat, konsumsi obat-obatan tertentu, tidak menyegerakan ke kamar mandi saat ingin buang air besar secara teratur. Kurang lebih seperti itu saja ya, Ubaidillah. Bagaimana? Yang lain? Ya baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Udah ngerti. iya, alhamdulillah. Mungkin kelasnya sudah dicukupkan saja ya, karena di Ibu juga sedang banyak kilat. Tadi kedengeran nggak? Iya, Dengan Bu. kedengeran, Bu. Ya, maaf ya. Iya. Bagaimana? Ya, terima Paham, kasih Bu. ya sudah mengikuti kelas Ibu. Oke, Bu. Ya, terima kasih juga Kak M. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.